padatnya aktivitas kota Surabaya, ada satu ruang hijau yang menawarkan kesejukan, ketenangan, sekaligus keanekaragaman hayati. Inilah Taman Flora. Taman Flora yang berlokasi di Jalan Raya Beratang Binangun, Baratajaya, Kecamatan Gubeng diresmikan pada tahun 2007 oleh wali kota saat itu dan berfungsi sebagai paru-paru kota. Sebelumnya, Taman Flora dikenal sebagai kebun bibit yang berfungsi sebagai lokasi pembibitan berbagai tanaman di Surabaya. Meski namanya Taman Flora, tidak membatasi koleksinya pada beragam flora saja. Ada beberapa fauna cantik dan sebagian tergolong langka. Kalau kita bisa lihat ya di sini, rusanya tuh badannya tuh sedang bergemetar atau tremor. Nah, biasanya ini dikarenakan ada beberapa faktor sih, tapi yang utama itu karena rusanya sedang stres atau yang lainnya karena dia sedang beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kalau dalam kita lihat dari ekosistem ini, dia ini sedang diganggu oleh serangga atau lalat. Jadi dia salah satu respon tubuhnya itu dengan cara bergetar supaya dia tidak dihinggap oleh lalat yang akhirnya tuh menyebabkan gatal. Berdasarkan penelitian yang berjudul Acute Impacts of the Deer Kit Lepoptena cervi Infestation Reindeer Rangifer Tarandus Tarandus Beaver, dijelaskan bahwa respons shaking muncul sebagai reaksi cepat terhadap iritasi dan stres ringan akibat gigitan serangga. Meskipun tidak berbahaya secara fisiologis, perilaku ini menandakan ketidaknyamanan dan dapat menurunkan kesejahteraan rusa jika terjadi terus-menerus. Kita ketahui sendiri kondisi lokasi kandang ini terletak di pinggir jalan raya yang dapat menimbulkan seperti rusa rentan kebisingan, polusi udara, maupun stres akibat lalu lintas yang padat. Itu dapat mempengaruhi kesehatan rusa itu sendiri dan juga perilakunya seperti mengurangnya nafsu makan dan juga tingkat stres. Analisis ini sesuai dengan penelitian dengan judul Vehicular Traffic Effects on Elk and White-tailed Deer Behavior Near Wildlife Enterprises dan juga Effect of Roads and Traffic on Deer Movements in a Georgia Park, bahwa keberadaan jalan raya dan lalu lintas dapat mengganggu perilaku alami rusa. Lalu lintas menyebabkan rusa menjadi lebih waspada, lebih sering lari, dan mengurangi aktivitas makan yang menandakan stres. Nah, teman-teman, tadi kan udah dijelasin nih permasalahan mengenai kondisi atau letak kandangnya yang kurang strategis, yaitu dekat jalanan. Solusi menurut aku sendiri dari segi biologinya mungkin kita bisa menambahkan pohon-pohon di sekitar jalanannya, karena untuk sedikit membantu mengurangi polusi yang nantinya akan terpapar kepada rusa-rusa yang ada, serta menambahkan rumput-rumput di sekitar daerah tempat mereka tinggal. Dan juga mungkin kalau ini belum dibangun ya mungkin letaknya bisa sedikit dijauhkan dari jalan raya atau di tengah-tengah mungkin. Jadi itu dia solusi dari kelompok kami. Analisis ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang membahas terkait studi tempat berlindung rusa bawean. Pada hasil penelitian tersebut, dijelaskan bahwa rusa bawean memilih habitat berlindung yang memiliki tutupan vegetasi rapat, terutama berupa semak dan pohon yang mampu memberikan perlindungan dari gangguan serta kondisi lingkungan. Nah, selain rusa, di sini kami juga mempelajari berbagai jenis burung, terutama kelompok jala. Di kebun bibit ini terdapat jenis burung termasuk kelompok jala, yaitu contohnya jalak putih, jalak nias, jalak kerbau, dan juga masih banyak lagi. Di sini mereka masing-masing memiliki adaptasi morfologi dan juga perilaku yang berbeda-beda, tergantung dengan bagaimana adaptasinya mereka. Nah, di dalam aviary di kebun bibit ini terdapat ekosistem yang kompleks. Berbagai macam makhluk hidup yang ada di sini mempunyai perannya masing-masing. Contohnya seperti tumbuhan yang berperan sebagai produsen. Tumbuhan berperan untuk menyediakan makanan sebagai sumber oksigen dan juga tempat berteduh bagi burung. Yang kedua, burung-burung jalak di sini berperan sebagai konsumen, baik itu pemakan tumbuhan, pemakan biji, pemakan buah, maupun pemakan serangga. Sementara itu, mikroorganisme yang ada di dalam tanah berperan sebagai decomposer, yaitu entah itu menguraikan sisa-sisa makanan maupun menguraikan kotoran-kotoran burung yang nantinya akan berfungsi sebagai zat hara bagi tumbuhan. Proses ini menciptakan siklus makhluk hidup yang saling berkaitan. Oh ya, saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Nah, di sini berbeda ya dengan di alam liar. Nah, di alam liar itu misalnya ada tumbuhan. Tumbuhan itu berbuah dan berbuah itu dimakan oleh burung-burung yang memakan buah-buahan seperti jalak. Jalak itu akan dimakan oleh pemangsa-pemangsa lain yang ada di hutan. Sedangkan di sini tuh harus mempertahankan ekosistemnya ya. Jadi dia itu harus bertahan hidup karena
mereka ini burung-burung yang langka, burung-burung endemik. Nah, seperti itu. Berbeda dengan satwa-satwa liar di sana. Mereka udah memiliki seleksi-seleksi alam di sana. Sedangkan di sini mereka juga beradaptasi dari kecil sehingga mereka tidak saling bermusuhan dengan spesies-spesies lainnya. Seperti itu. Dari pengamatan yang sudah kami lakukan terkait dengan habitat berbagai unggas yang sudah dijelaskan tadi dalam satu area yang dimana di sini pada satu aviari itu bisa dikatakan baik jika perawatan pakannya dilakukan secara terpisah dan sesuai dengan unggas yang ada di sini. Dan jika kami amati, habitat di sini sudah dikatakan layak atau baik dan semakin baik lagi karena pengelola di sini membuatnya menyerupai dengan habitat aslinya. Dalam kunjungan kami ke Taman Flora Surabaya, kami tidak hanya mengamati satwa dan ekosistemnya saja, tetapi juga melihat bagaimana tempat ini berperan penting dalam mendukung beberapa poin Sustainable Development Goals. SDGs 3, Good Health and Well-being. Taman Flora menjadi tempat untuk olahraga, rekreasi, dan relaksasi yang membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat. SDGs 4, Quality Education. Taman Flora memberikan edukasi langsung tentang berbagai satwa dan tanaman, serta pentingnya menjaga lingkungan. SDGs 15, Life on Land. Taman Flora berperan dalam konservasi flora dan fauna perkotaan melalui pelestarian berbagai tanaman, serta satwa seperti rusa dan burung.